Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam tidur kita. Dan pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh jalani lagi hari yang baru bersama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Karena kau baik bagi kami. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Kau selalu baik dan selamanya kau baik bagi kami. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu, menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan, ke dalam tuntunan pimpinan tangan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggi Kau Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Saat pagi hari kami datang kepadamu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan
serahkan tubuh jiwa ragu dalam mimpi aku, Tuhan, ku serahkan alatku, ku tinggikan alam tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam mimpi aku, Tuhan, dalam mimpi aku, Tuhan, dalam mimpi aku, kami sembah, kami tinggikan namamu, kami puji Engkau. Kami muliakan, kami tinggikan namamu, Yesus.
yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu. Di dalam Tuhan, kami tenang di dekat Dia. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Kau. Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu kami percaya, hanya kepada-Mu kami berserah, hanya kepada-Mu Yesus, Yesus Tuhan.
namamu, terpujilah namamu, Allah yang ajaib. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain selain Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus. Mulialah namamu, mulialah namamu. Syukur, syukur, syukur bagimu, ya Allah. Bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa yang baik bagi kami. Kau yang kami minta, Kau selalu ada bersama kami. Sebab Kau Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku daya Kamu, ku dapat memanggil-Mu Bapa. Kami dan ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan.
Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melakukan sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau berikan aku layakanku, ku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, sebab Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna, kasih tanpa syarat, tanpa mengingat-ingat salah dan dosa kami. Engkau terima kami apa adanya. Engkau jadikan kami anak-anak kesayangan.
sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Ya, biarlah Engkau mendapati kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada-Mu. Hidup sesuai dengan firman-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, supaya firman-Mu yang menguasai dan mengendalikan hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali saat teduh harian kita yang hari ini sampai di 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ya. Ini lanjutan dari yang kemarin di mana Daud dipulangkan ya, tidak diizinkan untuk ikut berperang bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Di tengah perjalanan dia dan rombongannya, prajuritnya yang 600 itu diminta pulang. Nah, sesampainya di kota yang selama ini diberikan Raja Akis kepadanya yang bernama Ziklag, ya, ternyata kota itu sudah diserbu oleh orang Amalek, ya, dibakar habis dan semua wanita, anak-anak, orang tua ditawan, dibawa oleh orang-orang Amalek. Kita akan baca kisahnya. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud serta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek.
tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb, dan Jiklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ayat 21, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Ayat 25, dan demikianlah halnya sejak hari itu, dan seterusnya, hal itu ditentukannya. Sorry, mati lampu. Iya, mungkin sampai ayat 25 dulu sementara ya, di perikop yang berikutnya nanti saya akan bacakan kembali ya. Eh, jadi kita bisa melihat situasi yang cukup apa namanya cukup genting bagi Daud ya, karena ketika mereka kembali ke kotanya, ke Ziklag ya, ternyata Ziklag sudah habis terbakar dan semua anak-anak mereka, anak laki-laki, anak perempuan, istri mereka ya ditawan oleh orang-orang Amalek ya. Mereka begitu sedih ya, begitu pedih hatinya, mereka menangis, dikatakan sampai tidak kuat lagi, dan bukan hanya itu saja ya, mereka eh, kehilangan anaknya, kehilangan anak laki-laki, kehilangan anak perempuan, kehilangan istrinya. Tetapi bagi Daud yang paling menekan juga adalah Daud hampir saja apa dibunuh oleh pasukannya sendiri, hampir dilempari batu karena pasukannya eh, menyalahkan Daud tentunya dalam hal ini ya. Tapi untung itu tidak terjadi ya. Nah, kita belajar apa dari
Kita tunggu sebentar ya. Kita mau belajar kembali. Eh, yang pertama tentu yang cukup yang cukup terkenal dari kisah ini adalah kalimat ayat yang keenam ya, bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya ya. Ini yang sering menjadi eh, tema di dalam sharing firman kalau bicara tentang pasal ini ya. Bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat kacau ya, situasi yang sangat eh, begitu banyak tekanan dan begitu banyak masalah. Tentu ini menjadi contoh bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita, ya, bahwa apapun keadaan kita, ya, biarlah kita senantiasa, ya, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Eh, Hari-hari ini kan hari-hari yang sulit, ya, secara ekonomi sulit, ya, yang mungkin nggak tahu di Jambi ya, tapi kalau di Bungo saya dengar eh, toko juga sepi ya, beberapa teman-teman yang punya toko ya sepi, praktek dokter juga sepi nih. Jadi ini hari-hari yang memang sulit, tapi mungkin karena ada pengaruhnya gonjang-ganjing di dunia ini atau kondisi perpolitikan kita yang semakin panas ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas secara umum mengalami kesulitan di mana-mana ya. Apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam hidup kita ya? Saya renung-renungkan tentang kenapa kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Eh, saya mendapatkan bahwa kita memang perlu terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan karena situasi yang ada di sekitar kita bisa membuat kita hilang kepercayaan atau mungkin berkurang kepercayaannya atau mengecil kepercayaan kita kepada Tuhan. Di sisi yang lain, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah, sehingga Tuhan eh, tidak perlu diragukan kemampuannya, tidak perlu diragukan kasihnya, tidak perlu diragukan kuasanya. Nah, yang perlu dikuatkan justru kita. Nah, kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hal ini bisa kita lakukan dalam segala cara, ya. Kenapa? Karena memang situasi, keadaan, perubahan, ya, kejadian-kejadian, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan hubungan dan lain sebagainya bisa membuat kita uh, ada pada kondisi yang genting, yang sulit, yang membuat kita menjadi bimbang. Oleh karena itu kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan dalam segala cara. Apakah kita membaca firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah kepada Tuhan, kita mengucapkan firman Tuhan, kita mengafirmasikan hal-hal yang positif kepada diri kita, atau kita berdiskusi dengan teman-teman komsel kita, dengan teman-teman seiman kita, atau apa saja. Yang penting kita punya sebuah sebuah effort atau sebuah usaha untuk menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah bergeser kasih setianya, tidak pernah berubah kuasanya. Dia tetap Allah yang berkuasa, yang tetap memegang kendali di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah
kembali kita melihat bagaimana dalam situasi yang genting, ya situasi yang sangat terjepit, ya Daud berespon benar, ya dia tenang, dia tidak panik walaupun dia begitu sedih karena keluarganya juga ikut ditawan, ya, dan rakyat ingin membunuh dia, tapi dengan respon yang benar dia datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Tentu ini adalah sesuatu yang menginspirasi kita, ya, ketika dalam suasana yang genting, suasana yang menekan, ya, suasana yang eh, kacau, ya, marilah kita tetap bergantung kepada Tuhan, dengan datang kepada Tuhan, dengan bertanya kepada Tuhan, ya. Dan Daud tidak memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu, dia justru dengan kerendahan hatinya, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apakah aku dapat menyusul orang Amalek ini? Apakah aku harus mengejarnya? Apakah aku dapat menyusulnya dan seterusnya? Dan Tuhan memberi jawaban yang pasti, yang menguatkan Daud, dan Daud taat untuk melakukannya. Yang pada akhirnya kita tahu Daud dapat menyusul orang Amalek, ya, dan dapat mengalahkan orang Amalek dan kembali dapat menyelamatkan keluarga-keluarga mereka, anak-anak dan istri-istri mereka. Jadi sekali lagi, ya, apapun kondisi kita hari-hari ini, ya, kekacauan, mungkin konflik, masalah, problem yang ada dalam kehidupan kita, ayo kita tetap respon benar, ya, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap bertanya kepada Tuhan, eh, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu punya jawaban dalam hidup kita, ya. Saya mungkin sedikit cerita, ya, pulang dari raker kita kumpul, ya, untuk saya ingin juga mendapatkan apa eh, pandangan dari teman-teman yang ikut raker, apa yang harus kita lakukan untuk pelayanan kita di di kemudian hari, ya, di tahun depan, ya, dan banyak hal yang kami bicarakan. Nah, salah satunya, ya, adalah tentu bagaimana membangun hubungan, memperkuat kunjungan, ya, untuk mempersiapkan para pemimpin-pemimpin yang baru, ya. Maka dengan segera kami belajar untuk mempraktekkan itu lebih lagi, ya. Nah, eh, dalam minggu ini, beberapa minggu yang lalu, ya, kami terus kunjungan ke beberapa keluarga-keluarga yang calon-calon pemimpin. Ternyata sangat besar sekali manfaatnya, ya. Salah satu PKS yang saya kunjungi eh, ternyata sedang mengalami kebimbangan juga di dalam bisnisnya, ya, di dalam tokonya. Saya eh, meminjam kesaksiannya, ya, bahwa dia sedang bimbang apakah akan terus ada di Bungo atau balik ke Jambi untuk memulai bisnis yang baru, ya, karena dia merasa bahwa bisnis sekarang ini di Bungo, tokonya, ya, eh, tidak mengalami kemajuan, ya. Nah, ketika kami datang, kami ngobrol, ya, mula-mula ngobrol yang tidak penting, ya, tapi yang penting ngobrol, ya, dan akhirnya Tuhan bawa ke apa ke ke topik yang dalam, ya, topik yang penting yang menjadi pergumulan hatinya. Nah, kami coba untuk memberikan pandangan, ya, memberikan masukan bahwa tentu apa yang ada, ya, coba kita maksimalkan, ya. Tuhan hari ini memberikan eh, toko ini, ya, inilah yang perlu kita maksimalkan dengan segala cara, ya, yang kita syukuri bahwa kita masih ada bisnis yang Tuhan izinkan untuk kita kelola, untuk kita kerjakan. Mari kita sama-sama untuk mengembangkannya dengan lebih maksimal lagi, ya. Singkat cerita, kami doakan, ya, eh, dan setelah itu beberapa hari kemudian kami ada di Komsel, ya, dan dia bersaksi bahwa setelah
kunjungan tersebut ya dia mulai terbuka pemikirannya dan dia mulai bergairah. Besoknya eh, dia membuka toko dengan satu paradigma yang baru dan apa ya, dia dengan gembira bercerita bahwa hari itu eh, banyak konsumen yang datang ya dan keuntungannya menakjubkan. Dia bilang ya 2 hari berturut-turut keuntungannya menakjubkan sehingga dia bisa eh, apa bayar karyawan dan lain sebagainya ya. Senang mendengarkan kesaksiannya ya. Tentu saja dalam hal ini kesaksiannya jawaban doanya instan ya, walaupun tentu tidak semua begitu kejadiannya ya. Tetapi dalam hal ini kita senang bisa menguatkan dan meneguhkan ya. Satu lagi, tadi malam waktu kami pulang praktek setelah cari makan ya, istri bertanya, hari ini siapa yang mau kita kunjungi? Iya ya, siapa ya? Terus tiba-tiba kami teringat, oh si Anu aja, yuk. Ya, terus kami kunjungi. eh Sebenarnya tidak direncanakan secara ini, tapi insidentil ya, kunjungan tiba-tiba ke rumahnya, eh, juga ke tokonya. eh, Ternyata tokonya juga sedang sepi, ya memang tidak ada ini, tapi yang menjadi persoalan adalah di Bungo ada kompetitor lain yang sejenis usaha dia. Mungkin karena ini direkam, jadi saya nggak usah sebutkan ininya ya, merek ininya ya. Jadi sedang ekspansi dari Jambi membuka toko yang sama, ya, maksudnya yang sama bidang bisnisnya, bisnis makanan juga. Nah, sudah heboh di Bungo karena tempatnya lebih bagus, ya, eh, apa namanya, di IG udah rame, ya. Nah, teman kita ini tentu secara manusiawi agak galau juga ya karena mendapatkan saingan baru. Padahal selama ini banyak juga toko-toko yang sama berbuka tapi silih berganti, hilang timbul begitu saja ya. Mungkin dalam hal ini Pak Simon sudah paham bagaimana menghadapi dan mengalami kompetitor-kompetitor yang sejenis ya. Dan untung malam itu kami datang ya, kami datang untuk ya ngobrol ya, kemudian memberi pandangan, memberi masukan ya. Dan puji Tuhan mereka senang sekali ya bisa disinggahin dan bisa mendapatkan afirmasi bahwa kami bilang jangan jangan fokus sama kompetitor, tetap fokus sama Tuhannya gitu. Kompetitor mau berhasil mau apa nggak masalah, bukan itu intinya. Intinya adalah kita tetap ya memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu eh, memelihara dan mencukupkan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ya. Dan mereka cukup dikuatkan dan diteguhkan ya. Jadi kita perlu sekali lagi menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Hal yang terakhir yang saya pelajari karena waktu ya, dalam dalam perikop ini kita bisa belajar bagaimana Daud adalah pemimpin yang bijak ya. Dia bisa menjaga eh, kesatuan tim ya. Kita melihat ada 200 orang yang kelelahan dan harus ditinggalkan untuk menjaga barang-barang ya. 400 yang ikut maju ya dan berhasil mengalahkan Amalek. Tapi ketika kembali ada beberapa pendapat yang mengatakan yang 200 yang tinggal ini kan nggak ikut berperang, nggak usah dapat jarahan ya. Tetapi Daud adalah pemimpin yang bijaksana yang saya pribadi perlu banyak belajar ya, bahwa dia bilang bahwa tidak demikian, bahwa eh, hak orang yang menjaga barang yang tinggal dengan kita yang pergi berperang adalah sama.
mereka tetap harus mendapatkan bagian daripada jarahan. Daud cukup bijaksana untuk menjaga kesatuan tim. Ini perlu kita terapkan di dalam pelayanan yang ada di mimbar, yang ada di depan orang dengan yang bekerja di belakang mimbar, tentu sama bagiannya, sama berkatnya, sama haknya, ya, dan lain sebagainya. Ya, ya. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31 cerita tentang Daud membagi-bagikan jarahannya kepada tua-tua di Yehuda. Ya, kita perlu belajar juga bagaimana Daud menjaga hubungan dengan tidak menikmati sendiri jarahannya, tapi menghargai tua-tua yang lain. Dia sangat hormat, ya, dengan membagikan jarahannya, menunjukkan kemurahan hati Daud kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, Pak Heri, ya. Maaf kelamaan, ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi banyak hal yang bisa kita belajar hari ini, dan tentunya bukan hanya belajar untuk sekedar tahu, tapi mari kita belajar untuk kita praktek seperti apa yang kita baca dan yang Pak Ramli sampaikan tadi. Yang penting adalah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sesulit apapun, mari setiap kita menguatkan hati kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena tidak ada tempat lain dan tidak ada cara lain selain kita datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya dan segala-galanya dalam hidup kita. Tentu sudah terlalu banyak kisah dari Alkitab, bahkan sudah terlalu banyak kisah dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana pada akhirnya Tuhan itu jugalah yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kita. Jadi, mari dalam segala keadaan apapun, kuatkan dan teguhkan hati untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika dalam kondisi yang sudah menjadi lebih baik, maka ingat kepada orang-orang di sekeliling kita, bangun hubungan, dan menjadi orang yang bijak seperti Daud tadi. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Selanjutnya saya silakan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa. Silakan Pak Heng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, Bapak Ibu, Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami puja, dan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan kasih setiamu pada kami semua. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau, ya Tuhan, yang selalu ada di setiap kehidupan kami semua. Dan Engkau juga memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu yang telah kami terima dengan sukacita. Dan dengan penuh ucap syukur kepada Engkau, ya Tuhan, pada pagi hari ini. Sebelum kami naikkan ucap doa dan permohonan kami, Tuhan Yesus, terlebih Engkau juga ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami, ya Tuhan. Bahkan Kau sucikan setiap hati dan pikiran kami, ya Tuhan Yesus. Supaya kami layak di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini, kami telah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu. Semoga setiap firman yang telah kami dengar, boleh menjadi rema, dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami tetap menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau, ya Tuhan. Dan kami juga respon benar, dan selalu anak Tuhan dalam segala keadaan. Hamba-Mu Pak Ramli yang sudah membagikan firman-Mu, ya Tuhan. Juga Engkau urapi dan Engkau berkati pelayanannya, Tuhan Yesus. Bahkan Engkau tambahkan kapasitas pelayanannya, Tuhan Yesus. Baik sebagai hamba-Mu di Bungo, ya Tuhan, maupun, ya Tuhan, profesinya sebagai seorang dokter, ya Tuhan. Engkau urapi cara khusus, ya Tuhan. Engkau berikan tanda-tanda heran dan pelayanannya. Dan juga Engkau, ya Tuhan, berikan, ya Tuhan, kekuatan kesehatan, ya Tuhan Yesus. Bahkan keluarganya, anak istrinya, Tuhan, Engkau juga berkati. Apapun cita-cita anaknya, ya Tuhan Yesus, Engkau boleh berikan jawaban yang pasti, ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Keramdian, ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua, ya Tuhan. Baik setiap pergumulan, persoalan, ya Tuhan. Selalu ada Engkau berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, ya Tuhan. Supaya kami semua boleh menjadi berkat
dan memberkati orang-orang yang di sekitar kami semua ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan, supaya yang hari ini Engkau berkati ya Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu. Apabila ada teman kami di Kolombian yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, dengan kuasa bilur-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi yang ini kami juga ya Tuhan, sehati ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari kota sampai ke perdesaan sekalipun. Supaya ya Tuhan, Indonesia tetap aman, kuat, dan buat seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan. Para pemimpin dari pusat, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Tuhan berikan roh takut akan Engkau. Supaya seluruh kami umat Kristiani ya Tuhan, selalu bebas beribadah dan memuliakan Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan, serahkan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan berbagai dominasi, selalu bersatu bersama dengan hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya, selalu bersatu memberitakan kabar baik-Mu, dan boleh memberi garam dan terang, dan surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, dan boleh datang dan bertobat, sehingga boleh menjadi bangsa Indonesia yang tiap lutut betul, tiap lidah mengaku bahwa Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan. Kami berdoa ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami telah bersama-sama bersekutu, menaikkan hormat, pujian, penyembahan kami kepadamu. Dan kami telah mendengarkan kebenaran sharing daripada firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus untuk senantiasa menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Ajar kami terus untuk bergantung dan berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan, bisnis kami, pelayanan kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Dan hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, Tuhan yang anugerahkan kepada kami kasih karunia yang besar. Dan kami mau terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, semuanya hari ini kita masuk turbulensi. Ya, dunia